Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini ada PR besar bagi umat Islam di negeri ini, yaitu melawan gerakan distorsi sejarah. Dahsyat sekali dan mengerikan, saudaraku, bagaimana musuh-musuh Islam bersatu untuk memutarbalikan realita yang ada. Apa di antaranya? Di antaranya adalah sejarah kebiadaban faham komunis. Ini PR besar kita, saudaraku. Ketika anak-anak muda generasi milenial saat ini mereka tidak mengenal tentang bagaimana sejarah ideologi komunis di negeri ini lewat organisasi atau partai yang bernama Partai Komunis Indonesia. Hadirin sekalian, ini musibah besar, karena untuk menghancurkan suatu negeri, ya hapuslah ya generasi mudanya dari ingatan sejarah. Hamba-hamba Allah, dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, khatib ingin mengingatkan, menyampaikan bahwa sejarah mencatat di negeri ini pernah ada Partai Komunis Indonesia yang berideologikan komunis, dan kita tahu komunis ini ideologi yang sangat berbahaya, bahkan kufur, menyebabkan hilangnya keimanan seseorang. Tidak main-main, Pak. Kita memang belum terbiasa mendengar pembatal keimanan, pembatal iman, pembatal tauhid. Kita baru peka dengan pembatal wudhu, pembatal sholat, pembatal puasa, tapi kurang peka dengan pembatal keimanan. Hamba-hamba Allah, mari kita lihat bahwa ideologi yang sesat dan menyesatkan dan berbahaya bagi umat Islam, bagi umat manusia, bagi negeri tercinta ini, kalau kita lihat akar sejarahnya, ternyata ini ideologi didirikan oleh seorang Yahudi yang ekstrim, Karl Marx. Bahkan tokohnya Lenin juga seorang Yahudi. Dan kalau kita lihat bagaimana Quran membedah watak orang-orang Yahudi, Allahu Akbar. Hadirin sekalian, Allah Jalla wa'ala berfirman yang pertama di surat Al-Ma'idah di ayat yang ke-82, faqala ta'ala la tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Sungguh benar-benar kamu akan mendapati orang yang paling keras kebenciannya, paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang Yahudi. Jangan aneh kalau kemudian yang menjadi korban terbanyak dari kebiadaban kaum komunis adalah umat Islam, bahkan tokoh-tokoh agamanya, para ulama, para kiai, para asatidz. Sekarang diputar balikan sejarah itu.
Dibuat narasi seakan-akan mereka yang terzolimi, umat Islam yang bersalah. Mengerikan sekali. Gak boleh kita tinggal diam, saudaraku. Khianat kita kepada para pahlawan negeri ini, para ulama umat Islam yang telah berjuang menumpas gerakan komunis, yang berjuang menghadirkan kemerdekaan. Dan kita juga berkhianat kepada generasi kita ke depan kalau tidak menyampaikan bahaya komunisme ini. Yang kedua, hamba-hamba Allah Yahudi di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-120, faqala ta'ala walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan pernah rela kepada kamu sampai kamu ikut milah mereka. Inilah watak Yahudi, yang mana ideologi ini lahir dari orang Yahudi. Hamba-hamba Allah, kita berkewajiban menjelaskan bahaya ideologi ini tidak sekedar menceritakan sejarah kebiadabannya saja. Kenapa? Karena boleh jadi mungkin sekarang mereka tidak lagi berbaju Partai Komunis Indonesia, boleh jadi mungkin mereka berhitung 1000 kali untuk mendeklarasikan kembali PKI. Mungkin berhitung, karena umat ini masih kompak. Alhamdulillah kalau bicara PKI kompak, baik kalangan agamis, kalangan nasionalis kompak. Tetapi kalau tidak diajarkan apa hakikat bahayanya ideologi komunisme ini, mungkin mereka sekarang tidak berbaju PKI, tapi mereka berbaju yang lain. Kalau kita pahamkan tentang ideologi yang berbahaya ini, bahwa ideologi ini berdasarkan kepada ateisme yang mengingkari Tuhan, tidak meyakini adanya Allah sang pencipta mereka. Mereka menuhankan materi, dan mereka tidak meyakini adanya malaikat, ada kitab suci, apalagi ada kehidupan setelah kematian. Jangan aneh kalau mereka dalam perjuangannya menghalalkan segala cara, saudaraku. Jangankan kita umat Islam yang menjadi target mereka, hamba-hamba Allah, kawannya sendiri akan mereka bantai juga. Itulah sejarah mereka. Maka mari saya mengajak kita didik, kita edukasi generasi kita saat ini bahwa ideologi komunisme, ideologi kufur yang bisa membatalkan keimanan seseorang, bisa menghilangkan tauhid, bisa membatalkan tauhid, bisa membatalkan akidah kita. Hamba-hamba Allah, apa yang akan diharapkan ketika iman kita batal, ketika akidah kita rusak? Apa yang diharapkan, saudaraku? Yang kedua, mereka kaum yang membuat kerusakan, mereka kaum yang menghalalkan segala cara. Dan ingat, target mereka adalah mengganti negeri kita ini, ya, yang berdasarkan Pancasila dengan ideologi komunis. Itu target mereka. Sejarah mencatat beberapa kali mereka hendak melakukan kudeta, melakukan pemberontakan, tapi selama itu juga sejarah mencatat tidak pernah berhasil mereka. Jangan lupa siapa yang terdepan, saudaraku? Umat Islam. Umat Islam yang terdepan dengan TNI. Ya, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan tidak ada lagi umat Islam yang menganggap bahwa komunisme, ya, kemunculannya di negeri ini hanya isu yang dimainkan orang yang ingin merebut kekuasaan atau politik. Terlalu naif, saudaraku. Jelas sekali tanda-tanda kebangkitan faham ini, jelas sekali. Kalau kita melihat, membaca sejarah bagaimana mereka melakukan kudeta, pemberontakan, sekarang pun terasa masih ada saksi sejarah, ada yang masih hidup, bahkan keturunannya masih ada. Termasuk beberapa hari yang lalu saya menyimak langsung bagaimana keturunan dari para Kiai Gontor, ya, guru kami tercinta Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, menyampaikan bagaimana kebiadaban orang PKI, dan Gontor punya sejarah dengan pemberontakan PKI di Madiun, saudaraku. Hamba-hamba Allah, mari kita jaga, kita bentengi diri kita. Kenapa? Sekarang akhir zaman, Pak. Mengerikan sekali, fitnahnya luar biasa. Jadi Nabi yang mulia mengingatkan bahwa akan ada saatnya di mana umat Islam akan mendapatkan fitnah luar biasa. Nabi menyebutnya fitnah duhaima, saudaraku. Fitnah kegelapan. Kata Nabi yang mulia, kalau muncul fitnah ini, seseorang pagi beriman, sorenya kufur, Pak. Pagi beriman, sorenya kufur. Ya, dan dengan munculnya fitnah ini, yasiran nas ila fustatain, terbelah
umat menjadi dua. Yang pertama, fustati imanin la nifaqo fihi, kelompok ahlul iman yang mantap keimanan, yang kuat keimanannya dan tidak ada kenifakan sedikit pun juga. Yang kedua, fustati nifaqin la imana fihi, kelompok munafik. Orang munafik itu bagaimana sih Pak? Dohirnya ngaku Islam Pak. Orang munafik ngaku Islam, mereka sholat di masjid. Di zaman Nabi juga seperti itu. Bahkan Quran menyebutkan bagaimana orang munafik, menyebutkan dengan lisannya amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir, tapi Allah menafikan wa ma hum bimu'minin, bohong. Mereka tidak beriman. Sekarang kita dapati bagaimana orang-orang yang mengaku Islam tapi membela ideologi ini Pak. Ini karena kejahilan. Atau karena ada kepentingan, orang munafik seperti saudaraku. Kembali saya tegaskan di mimbar khutbah Jumat ini, ideologi ini berbahaya, bertentangan dengan ideologi Islam, bahkan bisa menyebabkan hilang iman. Ini ideologi kufur. Hamba-hamba Allah, mudah-mudahan kita menyadari akan hal ini. Mari kita ajarkan generasi kita. Kita punya kewajiban Pak. Mungkin kita masih kuat pembentengan karena dahulu bagaimana orang tua kita, guru-guru kita menanamkan itu. Tapi ke depan, ya nggak ada jaminan kalau kita tidak mewariskan ya kepada generasi kita perjuangan dakwah dan mengingatkan akan bahaya aliran sesat yang bernama ideologi komunisme ini. Allahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hamba-hamba Allah, tidak ada kemenangan umat Islam dalam menghadapi musuh-musuhnya tanpa kekuatan. Dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa ukhuwah. Tidak ada ukhuwah tanpa kecintaan. Hamba-hamba Allah memang berat. Karena komunis ini dari dulu mereka memecah belah, mengadu domba antara umat Islam. Mari hamba-hamba Allah kita menjadi bagian dari yang merekatkan persatuan umat saudaraku. Jangan mau dipecah belah oleh hal-hal yang remeh-temeh, jangan. Ya saatnya kita bersatu dalam masalah akidah, bertoleransi dalam masalah khilafiyah furu'iyah, dan bekerja sama ya, dalam masalah dakwah. Mudah-mudahan kalau umat bersatu tidak ada celah untuk paham komunis untuk bisa kembali bangkit di negeri ini. Kuncinya umat Islam. Jangan alih kalau mereka akan konsen menghabisi umat Islam. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menjaga negeri kita tercinta dari bahaya paham komunis ini. Dan semoga Allah hadirkan para pemimpin yang saleh, yang amanah dengan kepemimpinannya, yang memahami bahwa negeri ini negeri yang dihuni oleh penduduk Islam muslimin yang terbesar di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah bukakan hati para pemimpin kita agar mereka takut kepada Allah dan mereka kembali menjalankan amanahnya dengan baik dan benar. Dan kita sebagai generasi saat ini, mari kita pahamkan kepada anak-anak muda tentang bahaya komunisme dan kita bentengi keluarga kita dari bahaya paham-paham sesat, tidak hanya komunisme dan yang lainnya juga, dengan keimanan akidah yang kuat kepada Allah Jalla wa'ala. Ajarkan nawaqidul iman, nawaqidul Islam. Ajarkan bahwa akidah bisa batal, iman bisa batal, tauhid bisa batal. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan, menjaga keluarga kita, negeri kita dari bahaya paham-paham yang bisa merusak agama dan negeri kita tercinta. Fa'tabiru ya udil albab, fa'tabiru ya udil absar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أرنا الحق حقا warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afa innal hisab Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin aqimis shalah